Hai anak-anak, selamat datang di video pembelajaran ilmu pengetahuan alam bersama saya Ibu Martina. Nah, adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk mempermudah Anda semua belajar dari rumah ya. Materi pada video kali ini adalah mengenai pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat-alat yang berguna untuk mempermudah kegiatan manusia. Tujuan menggunakan pesawat sederhana: 1. Melipat gandakan gaya. 2. Mengubah arah gaya. Ketiga, menempuh jarak yang lebih jauh atau memperbesar kecepatan. Adapun jenis-jenis dari pesawat sederhana ada 4. Pertama, tuas atau pengungkit. 2. Roda berporos. 3. Katrol. 4. Bidang miring. Kita ulangi, jenis-jenis dari pesawat sederhana ada 4. 1. Tuas. 2. Roda berporos. 3. Katrol. Dan keempat, bidang miring. Pada video kali ini kita khusus akan membahas tentang tuas atau pengungkit. Nah, anak-anak, untuk diketahui bahwa tuas atau pengungkit dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama, golongan yang pertama. Perhatikan gambar berikut ini. Golongan pertama adalah jenis tuas yang titik tumpunya berada di beban dan kuasa. Golongan pertama tuas adalah tuas yang titik tumpunya berada di antara beban dan kuasa. Golongan kedua adalah jenis tuas yang bebannya terletak di antara titik tumpu dan kuasa. Perhatikan gambar berikut. Golongan kedua adalah tuas yang bebannya terletak di antara titik tumpu dan kuasa. Sedangkan tuas golongan ketiga adalah tuas yang kuasanya terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Ibu ulangi ya. Tuas golongan ketiga adalah kuas yang kuasanya terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh tuas dalam kehidupan kita sehari-hari ya nak. Untuk golongan yang pertama, perhatikan gambar berikut ini ya. Untuk golongan pertama, karena titik tumpu di antara titik beban dan kuasa, maka contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah gunting, jungkat-jungkit, tang, dan sebagainya. Untuk contoh golongan kedua, beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa, maka contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah angkong, pembuka botol, pemecah biji, dan pemotong kertas. Sementara untuk golongan ketiga, karena kuasa terletak di antara titik tumpu dan titik beban, maka contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada cangkul, sekop, pinset, dan staples. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai persamaan-persamaan atau rumus yang terdapat dalam materi pesawat sederhana. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari awal tadi kita sudah mengetahui bahwa tuas memiliki titik kuasa atau di sini disimbolkan dengan huruf F. Lalu tuas juga memiliki titik beban yang disimbolkan dengan W, di mana W adalah massa dikali gravitasi. Kemudian tuas juga memiliki titik tumpu, di sini disimbolkan dengan huruf O. Nah, selain ketiga simbol tadi, simbol yang paling penting untuk memahami mengenai persoalan-persoalan di dalam materi tuas itu adalah jarak dari titik tumpu ke titik kuasa itu disebut dengan lengan kuasa atau lambangnya LK, dan jarak antara titik tumpu ke beban itu dilambangkan dengan LB.
dengan satuan LK dan LB adalah meter. Nah, rumus-rumus inilah nanti yang akan membantu kita untuk mengetahui keuntungan mekanik dari suatu alat pesawat sederhana. Keuntungan mekanik itu apa, Bu? Ayo kita perhatikan lagi. Keuntungan mekanis atau disimbolkan dengan KM merupakan perbandingan antara berat beban atau W dengan gaya yang diberikan atau F. W per F. Keuntungan mekanik merupakan nilai yang menyatakan berapa kali pesawat sederhana itu mampu menggandakan gaya. Baiklah, mari kita memperhatikan contoh soal berikut. Di sini ada sebuah tuas yang berfungsi untuk mengangkat batu. Kalau kita perhatikan, berdasarkan gambar ini merupakan jenis tuas golongan keberapa, anak-anak? Nah, iya, golongan pertama. Nah, berdasarkan gambar ini kita juga mengetahui bahwa lengan kuasa sebesar 5 meter. Kita tulis dulu 5 meter. Lengan beban 2 meter. Dan juga gaya kuasa atau F 100 Newton. Kita tulis dulu ya. Dan yang ditanya, berapakah berat beban yang mampu diangkat oleh pesawat sederhana ini? Untuk menyelesaikannya seperti rumus yang tadi, W dikali LB sama dengan F dikali LK. Kita tulis ya, W dikali 2 meter sama dengan 100 Newton dikali LK. Lalu karena ditanya W ya, W sama dengan 5 kali 100, 500 dibagi 2 meter. 500 Newton meter dibagi 2 meter. Hasilnya sama dengan 250 Newton. Mudah bukan? Nah, jika yang ditanya lagi tentang berapa besar sih keuntungan mekanis yang dihasilkan dari sistem ini, maka kita masukkan lagi ke dalam rumusnya tadi. KM sama dengan W dibagi F. Kita tadi sudah dapat bahwa W-nya atau bebannya 250 dan F-nya sama dengan 100 Newton, maka KM sama dengan 250 Newton dibagi 100 Newton. Dihasilkan keuntungan mekanisnya 2,5. Artinya alat ini dapat menggandakan gaya 2,5 kali dari gaya awal. Baiklah, setelah contoh itu tadi, Ananda semua boleh mulai mencoba untuk latihan. Ya, latihan di rumah. Yang pertama ini ada gambar, perhatikan gambar ini. Kedua wanita ini sedang menarik koper. Nah, posisi menarik koper seperti ini kira-kira merupakan tuas golongan keberapa? Itu soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, ini ada Budi dan Santi yang sedang bermain jongkak-jongkit. Jarak Budi ke titik tumpu adalah 30 cm. Diketahui jika massa Budi dan Santi 20 kg dan 25 kg, maka tentukan jarak Santi ke titik tumpu agar posisi jongkak-jongkit tersebut seimbang. Jadi yang ditanya adalah jarak Santi ke titik tumpu. Nah, untuk soal yang ini jangan lupa untuk mengubah kembali ke satuan internasional. Nah, dapat dikerjakan di buku latihan lalu kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Kalau mau tanya, boleh tanya Ibu lewat WA. Demikian pembelajaran hari ini mengenai pesawat sederhana, terkhususnya tentang kuas atau pengungkit. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye!